Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi kelas 11? Hari ini kita masuk di pertemuan kelima pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di pertemuan kelima ini kita masih membahas tentang ruang lingkup muamalah. Yang kali ini kita akan bahas yaitu riba. Setelah minggu lalu kita membahas tentang jual beli. Oke, langsung saja kita simak materinya. Sebelum itu jangan lupa berdoa ketika memulai pelajaran. Oke, kita lanjut ke materinya. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan minjam-meminjam. Sampai sini kira-kira bisa digambarkan ya tentang pengertian riba. Tapi kita lanjut terlebih dahulu penjelasannya. Ya, riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksinya juga itu sangat berat ya, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Jadi orang yang menyaksikan riba, orang yang mencatat riba, ya, orang yang berkecimpung di dunia riba sama saja ya, sama-sama terhitung melakukan riba. Orang yang terlibat dalam riba tersebut ya terkena sanksi yang sama dan terkena dosa juga. Nah, sudah paham mengenai tentang riba, pengertian dari riba. Jadi agar lebih mudah dipahami, kesimpulan kecilnya yaitu bahwa riba merupakan tambahan dari nilai minimum barang. Ya, nanti akan kita bahas contohnya. Jadi guna untuk menghindari riba ya, apabila mengadakan jual beli barang sejenisnya seperti emas dan perak dan lain sebagainya, itu ditetapkan beberapa syarat ya agar kita terhindar dari riba. Yang pertama, sama timbangan dan ukurannya. Contohnya, jika 15.000 dapat 1 kilo jeruk, maka penjual juga harus memberikan 1 kilo jeruk. Jangan dikurangi atau jangan ditokohi timbangannya seperti itu ya. Kemudian dilakukan serah terima saat itu juga. Jadi barangnya itu harus jelas. Ketika kalian membeli sesuatu, barangnya harus nampak sama kalian. Jangan misalnya kalian memesan barang yang belum tentu itu hasilnya juga akan bagus. Nanti juga kita akan bahas di macam-macam riba seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada secara tunai. Nah, ini yang lebih penting, jangan kredit. Oke. Setelah kita membahas tadi pengertian, maka yang selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada berapa? Yang kali ini kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada riba fadli. Apa itu riba fadli? Yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contohnya nih ya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada riba kordi. Apa itu? Pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya nih, si A bersedia meminjami uang si B ya sebesar 100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Apakah kita pernah melakukan hal ini? Bisa jadi ya, bisa jadi. Kemudian yang ketiga yaitu riba yadi. Riba yadi yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang, ketela atau ubi. Padahal ubi tersebut masih di dalam tanaman, gitu. Masih di dalam tanah. Nah, artinya apa? Kita kan belum tahu ini ketika panen ubi itu benar-benar masak nggak, benar-benar berbuah nggak. Nah, itu jangan-jangan nggak berbuah, ada yang busuk. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya nih, kamu membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau.
tapi diserahkannya setelah panen. Jadi ini termasuk salah satu riba ya. Oke, sampai sini paham ya mengenai riba. Jadi saya ingin memberi pesan kepada kita, marilah sama-sama kita jauhi perbuatan riba. Walaupun sedikit itu dampaknya akan sangat besar di kemudian hari. Maka dari itu jangan coba-coba untuk melakukan riba. Jadi saya di sini hanya menjelaskan dari garis besarnya saja apa pengertian riba, jenis-jenis riba seperti itu. Jika ada yang masih kurang jelas, kalian mungkin bisa mencari referensi lain mengenai tentang riba. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk tugasnya, kalian bisa lihat di Google Classroom. Seperti biasa, nanti saya akan memberikan tugas dan kalian bisa upload di Google Classroom. Demikian untuk hari ini dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.